Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Mirza, selaku dosen pengampu masa belibet. Aduh, ulang ya. Kan bisa di crop kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mirza selaku dosen pengampu pasar modal dan analisis sekuritas. Di sini kami dari kelompok pasar modal untuk mempresentasikan tentang analisis fundamental IDX Health. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari Dilan Anugrah Ilham, Fadila Hafsah, Lintang Pancarani, Marcelino Mustafa, Rizky Anggraini, dan Yanti Desya Waliyah. Langsung saja untuk selanjutnya penjelasannya dijelaskan oleh Dilan. Baik, IDX atau Indonesia Stock Exchange atau BEI atau Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga resmi dalam investasi saham di Indonesia dari pemerintah untuk perusahaan go publik. Bursa Efek terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing, yaitu bursa berarti tempat jual beli dan efek berarti produk yang didagangkan seperti surat-surat berharga, saham, dan obligasi. Jadi Bursa Efek adalah sebuah lembaga pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara bursa yang memfasilitasi perdagangan efek di Indonesia untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Selain itu juga Bursa Efek bertugas mengontrol agar proses transaksi efek yang terjadi berjalan dengan adil dan efisien. Baik, selanjutnya ada analisis ekonomi makro. Dalam bursa efek, terdapat banyak perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu diambil dan dianalisis oleh kelompok kami, yaitu dari sektor kesehatan. Saham sektor kesehatan adalah saham milik perusahaan atau entitas usaha yang bisnis intinya adalah bidang medis. Perusahaan atau entitas ini bisa berupa rumah sakit, farmasi, atau obat-obatan, klinik, ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Tak hanya berupa produk, perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa menawarkan jasa seperti laboratorium atau pemeriksaan spesifik terkait kesehatan. Pergerakan harga saham yang bergabung ke dalam sektor kesehatan dapat diukur dengan indeks saham sektor kesehatan yang mengacu pada klasifikasi IDX Industrial Classification. IDX sektor kesehatan diluncurkan pada tanggal 25 Januari 2021 dengan menggunakan tanggal dasar 13 Juli tahun 2018 dan nilai awal sebesar 1.000. Baik, lalu selanjutnya adapun matriks hubungan faktor makroekonomi terhadap profitabilitas, diantaranya yang pertama ada PDB atau Produk Domestik Bruto. PDB per kapita Indonesia dilaporkan sebesar 4.349,5 US dollar pada tahun 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 4.332,71 US dollar untuk tahun 2021. Data PDB per kapita Indonesia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Perekonomian Indonesia pada triwulan 3 2023 berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 5.296 triliun atau atas dasar harga konstan pada tahun 2010 mencapai 3.124,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 3 pada tahun 2023 terhadap triwulan 3 pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,9% year on year. Dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,74%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLN PRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,21%. Sampai dengan triwulan 3 pada tahun 2023, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar
5,05%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,30%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar terjadi pada komponen PKLN PRT sebesar 7,01%. Secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan 3 2023 di hampir seluruh provinsi mengalami pertumbuhan yang melambat, di mana kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang perekonomian terbesar dengan kontribusi sebesar 57,12% dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,83%. Selanjutnya ada inflasi, di mana pada Juli 2023 terjadi inflasi year on year sebesar 3,08% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,24. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 5,21% dengan IHK sebesar 116,10 dan terendah terjadi di Gunung Sitoli sebesar 0,50% dengan IHK sebesar 116,28. Inflasi years on years terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,9%. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,42%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,03%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,37%, kelompok kesehatan sebesar 2,69%, kelompok transportasi sebesar 9,58%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,02%, kelompok pendidikan sebesar 3,07%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 3,08%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,98%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24%. Selanjutnya ada tingkat bunga. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 sampai 19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 6%, suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,75%. Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor, sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3-1% pada 2023 dan kenaikan kurang lebih 2,5-1% pada 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar diperkuat dengan efektivitas implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dan menurunkan risiko penyangga likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit atau pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada kurs rupiah. Pasca Bank Sentral Amerika Serikat atau AS menahan suku bunga kembali pada pertemuan terakhir di tahun ini, nilai tukar rupiah dalam melawan dolar AS akhirnya kembali menguat tajam. Melansir data definitif pada awal perdagangan hari ini, Kamis, nilai tukar rupiah sempat dibuka menguat tajam atau melonjak hingga 1,13% ke posisi 15.450 per US dollar. Namun sekitar setengah jam kemudian, penguatan mulai susut menjadi 1,12% ke posisi 15.475 per US dollar. Penguatan hari ini menjadi yang paling cepat terjadi setelah terpuruk sejak Senin awal pekan ini. Selanjutnya ada neraca perdagangan dan pembayaran. Kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada kuartal 3 2023 mencatat
defisit US dollar 1,5 miliar lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada kuartal sebelumnya, sebesar 7,4 miliar US dollar. Penurunan ini ditopang oleh defisit neraca transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial yang membaik. Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas meningkat sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia. Perbaikan neraca transaksi berjalan turun ditopang oleh penurunan defisit jasa yang didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara seiring dengan pemulihan sektor pariwisata yang terus berlangsung. Selain itu, defisit neraca pendapatan primer juga menurun sejalan dengan pembayaran imbal hasil kepada investor asing yang lebih rendah. Selanjutnya ada analisis fundamental, yaitu analisis laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma adalah salah satu perusahaan penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki keunggulan dengan keahlian di bidang pemasaran, branding, distribusi, keuangan, serta riset dan pengembangan. PT Kalbe Farma merupakan salah satu perusahaan farmasi paling terkenal di Indonesia. Perusahaan ini telah berkembang dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan termuka di Indonesia melalui 4 kelompok divisi usahanya. Kelompok divisi usaha dari PT Kalbe Farma tersebut diantaranya adalah divisi obat resep atau kontribusi sebesar 23%, divisi produk kesehatan kontribusinya sebesar 17%, divisi nutrisi kontribusinya sebesar 30%, dan divisi distribusi dan logistik yaitu kontribusinya sebesar 30%. Analisis laporan keuangan yaitu rasio profitabilitas sebesar 9,1%, earning per share sebesar 44,39%, dividen payout ratio sebesar 13,4161, serta PER yaitu sebesar 25,16. Selanjutnya nilai intrinsiknya yaitu dijumlahkan dari nilai earning per share dikali PERS yaitu 44,39 dikali 2,16. Hasilnya 1,116. Jadi nilai pasarnya itu 1,117. Bisa disimpulkan yaitu jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, berarti saham tersebut overvalued. Berdasarkan hasil perhitungan laporan keuangan PT Kalbe Farma, maka saham tersebut tidak dianjurkan untuk dibeli para investor dan sebaiknya investor membeli saham tersebut ketika kondisi saham PT Kalbe kembali nilai sewajarnya. Selanjutnya ada PT Medikaloka Hermina. Medikaloka Hermina Tbk adalah sebuah perusahaan pelayanan kesehatan yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 40 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1967 saat Hermina Sulaiman mendirikan Rumah Bersalin Jatinegara. Hermina Sulaiman bekerja sama dengan Budiono Wibowo, seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, untuk mengembangkan rumah bersalin tersebut menjadi Rumah Bersalin Hermina. Pada tahun 1983, Yayasan Hermina resmi dibentuk untuk mengajukan izin pendirian Rumah Sakit Bersalin Hermina yang akhirnya mulai beroperasi pada tanggal 25 April 1985. Rumah sakit bersalin tersebut pun terus dikembangkan hingga akhirnya berubah nama menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Jatinegara 6 tahun kemudian. Pada tahun 1995, Yayasan Hermina mengakuisisi sebuah rumah sakit yang terletak di Sunter Agung, Jakarta Utara. Pada tahun 1997, Yayasan Hermina membuka rumah sakit baru di Bekasi. Pada tahun 1999, Yayasan Hermina mengubah statusnya dari organisasi nirlaba menjadi sebuah perusahaan dengan nama PT Medikaloka Hermina. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan dari perusahaan Medikaloka Hermina. Yang pertama ada rasio profitabilitas.
dengan jumlah 39,6%, earning per share dengan jumlah 10,07, dividen payout ratio dengan jumlah 1,03, price earning ratio dengan jumlah 53,10, nilai intrinsik dengan jumlah 534,717, dan nilai pasar dengan jumlah 1,1465. Jadi untuk keputusan akhir saham PT Medika Loka Hermina memiliki harga saham yang lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Artinya saham tersebut overvalue dan investor sebaiknya menjual saham tersebut. Selanjutnya PT Temposcan Pacific Tbk. Temposcan berdiri sejak 3 November 1953 dan bergerak di bidang perdagangan produk farmasi. Perseroan dibentuk melalui proses restrukturisasi pada tahun 1990. PT Temposcan Pacific Tbk. Temposcan berdiri sejak 3 November 1953 dan bergerak di bidang perdagangan produk farmasi. Perseroan dibentuk melalui proses restrukturisasi pada tahun 1900. Aduh. Maaf ya. PT Temposcan Pacific Tbk. Temposcan berdiri sejak 3 November 1953 dan bergerak di bidang perdagangan produk farmasi. Perseroan dibentuk melalui proses restrukturisasi pada tahun 1991. Awalnya perseroan bernama PT Scan Chemi yang pada tahun 1970 memulai kegiatan produksi komersial produk farmasi dalam skala besar seiring dengan berjalannya waktu. Perseroan melalui entitas anaknya juga telah memproduksi produk kosmetik dan produk konsumen sejak tahun 1977. Pada tahun 1994, Perseroan menjadi perusahaan publik dan mencatatkan saham-sahamnya sejumlah 75 juta lembar saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1995, jumlah saham tersebut telah meningkat menjadi 150 juta lembar saham dengan diubahnya nilai nominal masing-masing saham perseroan dari Rp1.000 menjadi Rp500 per lembar saham. Untuk analisis laporan keuangan PT Temposcan Pacific Tbk, yang pertama ada hasil ROE-nya itu sebesar 12,25%, untuk EPS-nya sebesar 57,12%, untuk DPR-nya itu sebesar 0,0364, untuk PER 31,25, nilai intrinsiknya 1.785 dan nilai pasarnya 1.785. Untuk hasilnya itu nilai intrinsik sama dengan nilai pasar. Maka dari itu saham tersebut dianggap fair value atau memiliki nilai harga yang seimbang. Selanjutnya ada PT Siloam International Hospital Tbk. Jadi PT Siloam International Hospital Tbk ini mengoperasikan jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia dan melakukan bisnis yang dimulai pada tahun 1996 dengan nama PT Sentralindo Wirasta yang bergerak di bidang layanan kesehatan. Output pada PT Siloam International Hospital Tbk adalah kesehatan, pengobatan, hasil dari medical check-up. Seiring berjalannya waktu, PT Siloam International Hospital Tbk semakin terus berkembang dan PT Siloam International Hospital membangun rumah sakit pendidikan yang berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran dan School of Nursing Universitas Pelita Harapan dan juga Mohtaryadi Institute of Nanotechnology. Next. Nah, jadi di sini ada analisis laporan keuangan triwulan per 30 September 2023 PT Siloam International Hospital Tbk. Jadi di sini ada rasio profitabilitas sebesar 11,5%, earning per share 66,23,
Dividend payout ratio 3,8541 per 32,61, nilai intrinsiknya 2.160, dan nilai pasar sahamnya 2.170. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Siloam International Hospital ini memiliki nilai pasar yang lebih besar dari nilai intrinsik. Berarti saham tersebut overvalue dan investor sebaiknya menjual saham tersebut. Baik, selanjutnya analisis fundamental untuk laporan keuangan PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pengoperasian grup rumah sakit swasta. Rumah sakit dioperasikan dengan merek Rumah Sakit Mitra Keluarga. Rumah sakit menawarkan sejumlah layanan medis spesialis termasuk prosedur bedah kompleks, fasilitas radiologi dan pencitraan, perawatan kesuburan, serta perawatan kesehatan umum, layanan diagnostik, dan gawat darurat. Rumah sakitnya berada di beberapa daerah di Indonesia termasuk Bekasi, Jakarta, Surabaya, Depok, Tegal, dan Sidoarjo. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan Mitra atau Mitra Keluarga Karya Sehat adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen termasuk jasa manajemen rumah sakit. Saat ini bisnis utama Mika adalah menjalankan usaha secara tidak langsung melalui anak usaha di bidang pelayanan kesehatan, yaitu dengan memberikan jasa pelayanan medis dengan cara memiliki dan mengelola rumah sakit dengan nama Mitra Keluarga. Lalu di sini ada analisis laporan keuangan PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Di sini untuk harga saham pada tanggal 14 Desember itu sebesar 2.700. Dan di sini ada beberapa analisis yang sudah dilakukan. Yang pertama, analisis rasio profitabilitas. Untuk perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat ini sebesar 12%, untuk earning per share-nya sebesar 16,55, untuk dividen payout ratio-nya sebesar 2,18, untuk DPS-nya sebesar 36,12, untuk price earning ratio-nya sebesar 163,14, dan untuk nilai intrinsiknya sebesar 2.700, dan nilai pasarnya sebesar 2.700 juga. Karena di sini hasilnya nilai intrinsik sama dengan nilai pasar, maka saham tersebut dianggap fair valued atau memiliki harga yang seimbang. Selanjutnya ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Boleh dilanjut ya. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau biasa kita kenal Sido adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulisto. Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Pada tahun 1951, Sido Muncul mulai berdiri. Pada tahun 1970 dibentuk persekutuan komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul hingga saat ini. Sido Muncul ini memiliki lebih dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Berikut adalah analisis laporan keuangan dari perusahaan Sido Muncul ini. Yang pertama ada ROE-nya sebesar 17,36%, kemudian ada EPS sebesar 19,55%, ada DPR sebesar 0,177%, PER sebesar 28,38%, nilai intrinsik sebesar 554,829, dan nilai pasar sebesar 555. Jadi dapat kita simpulkan bahwa saham milik perusahaan Sido ini mengalami overvalued dan investor sebaiknya menjual saham tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah toh?